semuanya? Apa kabar? Sehat? Dah makan? Nggak, duduk gitu aja. Duduk di meja aja, makan di meja aja gitu. Kita hari ini mau bahas soal. Tahu bahas soal? Kemarin kita tuh jawab apa namanya, meriksa bahasa Arabnya kok aneh-aneh jawaban kalian. Apa sih perasaannya gitu? Kan ditanya yang mudah-mudah ya kan? Ditanya, kalian ke sekolah pakai apa? Pakai apa kalian jawab? Hah? Itu masa salah. Kalian menulis pakai apa? Itu aja masa salah. Amalah ada yang salah. Berapa jumlah rakaat salat Isya? Salah. Zuhur. Ya kan? Berapa kalian buat? 10? Wah, itulah ya. Nah, baik. Hari ini Ustaz sengaja masuk, kita belajarnya cukup mendengarkan saja. Bagi yang mau menulis, kata-kata yang penting mungkin boleh ditulis di buku catatannya ya. Supaya kalian jangan sampai salah semua. Nah, Ustaznya apa namanya? Kita ini belajar ini nah Ustaz, itu ada susahnya. Itu makanya orang tidak mau betah belajar gara-gara itu. Kenapa? Karena dalam belajar pun kita jumpa yang namanya susah. Kira-kira kalau kita jumpa susah itu mau tak kita? Siapa yang suka susah ini? Nah, dari lagunya apa? Di mana dia? Apa nama lagunya tuh? Ustaz lupa dah. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, ya kan? Buat apa susah? Susah itu tak ada guna. Pernah kalian ikut pramuka? Enggak. Pernah lagu itu? Enggak pernah. Oh, parah. Oke, mau nyanyi itu dulu? Enggak. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang, la 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 la. Gitu ya kan? Oke, baik ya. Ustaz jelaskan sedikit karena memang ini prinsipnya gini. Ustaz ingin kalian semua tuh ketika menghadapi kesusahan itu bertahan gitu. Jangan menyerah karena di mana-mana susah itu mesti kita hadapi. Jangan dihindari. Main bola susah tak cetak golnya? Susah. Susah kan? Emang siapa sih? Makanya kemarin kan ada apa namanya? Ada orang dewasa melawan anak kecil, tentu senang ya kan? Itu di mana? Nampak kan? Masa umurnya katanya umurnya 17 ya kan? Udahlah enggak usah bahas itu ya. Melawan orang yang 20-an, kira-kira menang mana? Ya jelaslah orang yang lebih tua yang menang. Artinya apa? Susah itu mesti dihadapi. Jangan dihindari karena setiap pekerjaan itu ada susahnya. Paham? Belajar pun juga ada susahnya. Oke. Kira-kira kalian ditanya apa nanti sama ibunya ya? Mantap. Siapa yang memerintahkan kita tolong menolong dalam kebaikan? Ya. Hah? Ardiman? Ada kan ada nih. Kita disuruh menolong. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Siapa yang memerintah itu? Hah? Apa yang kalian jawab? Siapa yang nyuruh kamu? Ada teman kamu susah, kamu bantu. Siapa yang memerintah gitu? Hah? Fauzan. Nah, kita jawab secara agama siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Apalagi dari yang lainnya? Kalian belajar itu kan? Nih, ingat ya. Jadi yang memerintahkan agar kita senantiasa tolong menolong dalam kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira karena kenapa gitu? Kalau kita tidak paham, ya kan? Maka tolong menolong kebaikan dalam kebaikan itu hanya mimpi. Kenapa mimpi? Banyak orang yang tak mau tolong menolong. Banyak orang tak mau tolong menolong.
Kok bisa Pak Ustaz? Ya, kalau ditolong, kalau mau ditolong, Mau. mau. Tapi kalau menolong, ini yang dia tanya. Ditolong kita mau, tapi menolong orang kita enggak mau. Kok bisa gitu? Karena menolong itu sifatnya berkorban. Nih, ada lagi apa namanya? Lagi jalan-jalan aja, tapi lagi hobi ngencangin motor. Maksudnya itu hobi lari 60 ke atas, 80 ke atas ya kan? Oh, kan Honda. Tiba-tiba ada orang apa namanya? Lagi habis bensin. Dorong dia Honda dia. Kira-kira kalau lagi enak-enak gitu kalian tolong atau enggak? Tolong. Kalian cuek aja. Pantailah situ ya kan? Ingatnya. Kenapa? Ini berkorban. Maka kalian harus paham kalau ada orang yang butuh pertolongan, mestilah ditolong. Kalau kita menolong orang yang susah tadi kan, nih contohnya, ya kan? Maka kita akan mendapat pahala. Siapa yang memberi kita pahala? Siapa? Siapa yang memberi kita pahala? Hah? Siapa? Yang kalau kita menolong orang, kita dapat pahala. Siapa yang memberi kita pahala? Hah? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tolong menolong itu ada aturannya. Pertama, harus niat ikhlas karena Allah. Apalagi yang lainnya? Jangan disebut-sebut. Ini temannya lagi kehausan, habis main bola ya kan? Nah, main bola, haus. Lagi lupa bawa duit. Lupa bawa uang. Datang kalian nolong ya kan? Belikan apa? Kasih dia es. Itu besok. Itu diingat-ingat terus. Kamu menang kemarin tuh karena saya ngasih kamu minum. Itu aja yang diucap-ucapin. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Kalau kita menolong orang, ya kan? Perbuatan baik kita jangan disebut-sebut. Kalau disebut-sebut itu tidak bagus. Akhirnya apa? Menjadi ria. Merasa kita yang paling si paling tahu si paling. Kalau tak ada saya, ya kan? Masjid ni tak terbangun ini. Kalau tak ada saya, ini baju kostum bola ni enggak kalian bisa kayak gini ni. Oh, apa lagi yang lainnya? Banyak. Itu namanya si paling. Yang kayak gini ni pertolongan dia akan menjadi sia-sia. Kok sia-sia Pak Ustaz? Ya, cuma dapat di dunia. Ya, di akhirat dapat tak pahalanya? Enggak dapat, enggak ada ikhlas itu lagi. Jadi paham ya? Tolong menolong harus disertai dengan niat karena Allah dan niat harus ikhlas, jangan disebut-sebut. Kalau saya sebut Pak Ustaz, itu namanya apa? Ikhlas atau? Tidak. Namanya ikhlas atau apa? Ya, namanya iklan. Tahu iklan? Saya pilih nomor 1 kan. Saya membangun masjid, ya kan? Hanya gitu kan? Nah, udahlah itu, enggak usah lagi sebut lagi gitu ya kan. Nomor sekian. Ini biasa banyak orang gitu tuh. Maka yang kayak gini nih, ya, maka yang kayak gini nih itu enggak usah dipertanyakan lagi. Biar saja. Maka amal kebaikannya itu sudah menjadi sia-sia. Makanya kalian jangan harus paham ini. Kenapa? Mana tahu kalian besok dapat duit banyak. Mau dapat duit banyak? Mau dapat duit 500 juta? Mau dapat duit 1 miliar? Tiba-tiba kalian dapat duit 1 miliar. Dicalon orang jadi pemimpin ya kan? Kalian berbuat baik. Misalnya buat tolong ini. Yang tolong itu jangan diiklankan. Paham? Biarlah orang menyebut tapi jangan sampai diiklankan. Kenapa? Karena kalau kalian jadikan itu landasan, amal kalian akan menjadi sia-sia. Kalau orang yang menceritanya Pak Ustaz, itu orang biarlah. Oh misalnya itu si Pak Ustaz kemarin tuh pernah menyumbang untuk masjid ni 500 miliar untuk atapnya aja gitu. Itu orang yang cerita. Enggak boleh Ustaz sendiri yang ngomong itu masjid kalian itu saya yang bangun tuh. Itu tak boleh. Tapi kalau orang yang cerita biarkan saja. Itu hak mereka. Yang menyebut itu hak mereka. Paham ya? Memang tipis-tipis anak Pak Ustaz. Jadi dalam beribadah ini kita mesti harus hati-hati.
hati. Jadi siapa tadi yang memerintahkan kita tolong menolong dalam kebaikan? Allah Subhanahu wa taala. Dapat ya? Jadi besok kalau ditanya ini langsung soal ini Pak Ustaz. Nih tengok ni. Ini langsung soal ini saya bahas ni. Ini soal kalian besok. Dah ada jawabannya sini dah. Tapi enggak boleh bocor. Kasih kisi-kisinya aja lah ya. Supaya kalian jangan jadi salah. Kalian dah siap? Ada belajar itu kan? Nah, sedekah itu hukumnya wajib atau sunnah? Hah? Orang sekarat tadi sunnah juga? Hah? Gimana? Misalnya orang lapar, udah lapar kali ya kan? Kalian punya duit. Dia minta tolong. Itu sunnah atau wajib? Hah? Wajib. Sepakat wajib? Gimana Ratu? Wajib? Wajib tolong menolong orang? Wajib? Itulah kalian salah juga lagi. Ya. Jawabannya sunnah. Iya, kita nih tolong menolong kalau kita mampu. Iya, jangan dipaksa. Makanya saya bilang tadi, tolong menolong dalam kebaikan itu. Misalnya nih, siapa namanya? Tak sering lupa namanya. Nopal. Misalnya Nopal mau pengen sekolah di Mesir, ya kan? Butuh nak jalan-jalan aja, gitu kan? Mau jalan-jalan ke sana, gitu kan? Main bola sana kan? Mau sekolah ke Mesir, butuh uang misalnya 500 juta untuk perginya saja. Belajar di sana butuh uang makan selamanya misalnya 1 miliar. Terus dia minta tolong ke ustaz. Haruskah ustaz menolongnya? Sebanyak itu? Ya, makanya disebut dengan sunnah. Semampu kita, enggak mesti kita yang menolongnya. Kenapa? Kalau kita mampu kita tolong. Kalau tak mampu, ya berarti ada orang lain yang mesti mampu. Jangan dipaksain diri kita. Paham ya? Makanya sunnah. Jadi jangan terpaku pada diri sendiri. Kesanggupan kita ini terbatas. Pernah dengar cerita siapa? Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tahu? Kayanya bagaimana? Dia raja. Pernah dengar cerita ceramah Ustaz Zainuddin MZ kan? Pernah kan? Itu dia ceritain tentang Nabi Sulaiman yang dia kaya, punya kerajaan yang luas. Dia menantang. Ya Allah, hari ini saya mau ngasih makan ikan, ya kan? Pokoknya ikan itu rezekinya ditahan, biar saya yang ngasih, katanya. Dikumpulin lah makanan-makanan, cuma untuk satu ikan nun. Sekali dia lahap habis, habis makannya. Yang disediakan oleh Nabi Sulaiman tadi. Ternyata baru Nabi Sulaiman sadar, ternyata untuk mengenyangkan satu makhluk hidup saja itu luar biasa. Paham? Makanya kalau kita nolong orang itu konsepnya jangan anggap kita yang menolongnya. Enggak, tapi ada yang berlebih dari kita, itu yang kita kasih ke orang. Jangan kita yang menganggap itu. Misalnya nih, ini lagi lapar, ya kan? Ustaz punya duit 20.000, bagiin 10.000, 10.000, gitu kan? Nah, yang membuat dia kenyang ini bukan Ustaz, bukan 10.000 lagi yang tadi. Itu cuma Ustaz sekedar menolong. Dia kenyang atau tidak kenyangnya itu Allah yang punya urusan. Jadi jangan menganggap karena bantuan kita inilah kenyang atau bisa melanjutkan hidupnya. Kalau seperti itu, nih Nabi Sulaiman tadi, dia coba, ya Allah jangan kasih rezeki untuk makhluk ikan satu ni. Saya yang menjamin dia hidup. Dikasih banyak makan segunung, makan langsung dia makan habis. Mau kemana lagi cari makan sebanyak itu? Bagaimana caranya nambuhnya? Ya kan? Bagaimana besoknya? Bisa tak? Enggak bisa. Mana bisa? Enggak bisa. Ya, coba bayangkan kalau kita si Ardiansah misalnya punya jadi orang kaya misalnya. Amin.
punya rumah mewah, punya lahan yang luas, punya kebun yang banyak, ya kan? Punya penghasilan 50 juta per bulan. Mau berkorban menjamin seluruh masyarakat kepenuhan, dia yang kasih tanggung makan. Kira-kira sanggup atau tidak? Tanpa bantuan Allah nih maksudnya, dia sendiri aja. Sanggup atau tidak? Tidak sanggup. Iya kalau kebetulan tanamannya subur, jagungnya subur. Kalau tidak, gimana? Mati, kena ulat, kena hama, gimana? Bisa tak dia menghidupkan orang lain? Tidak bisa. Maka segala sesuatunya itu merupakan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya? Hukum tolong menolong tadi apa tadi? Sunnah. Walaupun ada orang yang sekarat, kalau kita tak sanggup menolongnya, kita cari orang yang sanggup menolongnya. Jangan dipaksa lain. Ya, nanti berdosa pula kita ya kan? Kamu tak nolong saya, berdosa kamu. Tak kayak gitu dah. Tolong menolong itu kalau kita menolong dapat pahala. Kalau kita tak sanggup menolong, tidak dapat apa. Paham ya? Okey, kemudian yang boleh menerima sedekah siapa? Anak yatim yang boleh menerima sedekah ni kita mau punya banyak duit, ya kan? Ya, punya banyak duit, misalnya Ardiansah punya duit banyak, Ustaz juga punya duit banyak. Boleh tak Ardiansah nolong Ustaz? Boleh. Boleh. Ya, ditolong kepada orang yang membutuhkan. Jangan kayak gini. Ni Ustaz punya kebun sawit 1 hektar, Ardiansah 1 hektar, supaya tolong menolong, ya kan? Supaya nanti Ardiansah misalnya ni, Ustaz nolong Ardiansah berharap dapat nanti balasannya gitu. Oh nanti Ardiansah nolong Ustaz misalnya, Ustaz kasih 5.000, dia kasih 10.000, kan gitu ya kan? Kan ada gitu kan? Ditolongnya 2.000, nanti kalau besok minta duit 5.000, ada yang ngasih 5.000, besoknya 10.000. Artinya mengharapkan kembali. Ya, kalau orang ini tak punya kebun, tak punya rumah, tak punya apa-apa, cuma baju compang-camping, dia butuh pertolongan. Ada orang yang enggan memberi dia pertolongan padahal dia mampu. Yang kayak gini jangan ditiru, tak bagus. Jadi paham ya? Jadi yang kita tolong itu ada orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan itu? Apakah anak yatim saja? Anak yatim? Kalau anak yatimnya dia orang kaya gimana? Anak yatim ini banyak kasus saya nak Ustaz. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang hidupnya mewah, ya kan? Banyak. Jadi siapa yang kita tolong? Ya, orang yang membutuhkan. Siapa saja orang yang membutuhkan. Paham ya? Jadi jangan sampai salah alamat. Kapan waktu kita memberi pertolongan itu atau memberi infak? Ya, kapan saja. Tapi kalau ditanya kapan waktu kita berzakat, kapan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan habis itu? Selama bulan Ramadan. Lebaran tu dah Ramadan tu enggak tu? Sudah tidak. Paham ya? Kalau zakat ada waktunya, kalau infak sedekah tidak ada ketentuan waktu, boleh kapan saja. Ni apa lagi ni kalau mau tanya? Jangan sampai salah lagi. Kalau bisa benar semuanya. Ke mana? Masa Natalan? Siapa yang suruh Natalan? Kematian seseorang pasti datang merupakan contoh dari kok enggak bisa sholat? Syukurlah. Cuma oh gitu. Ini tentang qada dan qadar. Kematian seseorang pasti datang merupakan contoh dari sudah ditetapkan Allah. Ya,
Kalau takdir masih bisa dirubah. Misalnya nih, takdir Ustaz pertama jadi miskin. Berusaha terus nabung, cari banyak ilmu, tiba-tiba jadi masih bisa Kalau qada, kematian itu bisa dimaju, dimundur. Kayaknya saya masih pengen hidup lagi 1 hari lagi. Boleh lagi gitu? Tidak bisa. Ada orang yang sakit mati, ada yang orang yang sehat mati. Pernah nampak kan? Itu tidak bisa dirubah. Ya. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Karena belajar dan berdoa merupakan contoh dari setiap perbuatan baik adalah, kalau awak berbuat baik itu apa namanya? Apakah termasuk akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek atau akhlakul karimah? Atau akhlak yang terpuji, akhlak yang mesti dipuji-puji gitu ya. Akhlak apa namanya? Ya, akhlak yang terpuji. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum ajran hasana. Allah sendiri berilah kabar gembira ya kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh dengan apa? Ajran hasana, akan dibalas dengan kebaikan. Ya, siapa yang membalasnya? Allah. Azin misalnya membantu orang, ustaz yang membalasnya di sini. Azin misalnya jumpa apa namanya? Jumpa apa lah sama? Jumpa anak kucing misalnya di tengah jalan, ya kan? Lagi lapar, itu dikasih makan. Yang membalasnya ustaz atau Allah? Allah. Ini paham ya? Kalau kita berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, ya kan? Itu yang membalasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau awak berbuat elok, tahu? Berbuat elok, nampak bekas jarum bentol di jalan tu kan. Jarum bentol tu Sony lah, kodang Sony. Sony. Pak campak kan tu. Yang membalas awak baik macam tu siapa? Allah. Tapi kalau oleh orang jahat, kau kawan kau duduk siap makan guli apa nah? Permen karet, otak itu. Kita duduk sama teman. Teman tak tahu siapa yang naruhnya. Siapa yang dapat dosa? Dosa-dosa yang kecil tetap mendapat balasan. Baik dia berbuat baik sekecil-kecilnya tetap mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat jahat sekecil-kecilnya kejahatan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Paham ya? Okey, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya? Masa enggak?